Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan memberikan kisi-kisi tentang apa aja yang perlu dipelajarin dan diperhatikan untuk kalian dari pemula dari nol sampai ke advance, oke? Sebelumnya disclaimer kembali, jika sudah mari kita mulai. Oke. Pertama yang perlu kalian perhatikan itu adalah tentang money management, terus apa lagi? Psikologi trading, psikologi trading, psikologi trading, psikologinya, terus sama nih planningnya, planning. Oke, nah jadi kalian perlu perhatikan money management, psikologi tradingnya, terus sama planningnya, bikin trading plan atau strategi investasi, oke? Nah, cuma kalau untuk ini itu kalian perlu cari di tempat lain karena saya tidak akan ajarin ini. Ini bukan expert saya bukan konsultan. Oke. Nah, next terus apa lagi? Setelah itu eh, materi-materi untuk menganalisa trennya, oke? Nah, untuk analisa basic utamanya itu dimulai dari ini, Dow Theory, oke? Terus Dow Theory ini apa? Kenapa Dow Theory? Nih, untuk alasannya itu kenapa Dow Theory, sejarahnya dan lain-lain itu bisa cek di channel sebelah itu udah ada baik penjelasan. Di sini saya akan menyinggung aja apa aja yang perlu diperhatikan, oke? Pertama, Dow Theory. Market punya tiga pola, primary, secondary, dan minor trend, oke? Di mana kalau biasa kalian lihat ini kan badan cangkul, kepala cangkul, dan seterusnya, oke? Nah, ini badan cangkulnya adalah primary trend yang arahnya searah dengan tren utama. Terus secondary ini adalah pergerakan yang melawan tren utama, oke? Yaitu retracement-nya, oke? Nah, terus minor trend-nya itu apa? Minor trend itu yang ada di dalamnya, oke? Atau subwave-nya dari primary atau secondary trend, oke? Nah, terus next, market punya tiga fase, akumulasi, distribusi, partisipasi, oke? Di mana itu akumulasi itu kayak gini, terus nanti ada public partisipasi, terus setelah harganya cukup tinggi ada distribusi dan akan melanjutkan seterusnya, oke? Nah, ini udah biasa kan? Harusnya kalian udah tahu, ini distribusi, ini akumulasi, public partisipasi, panic selling, ini juga public partisipasi maksudnya, oke? Nah, terus next itu apa? Semua berita dan rumor itu tercermin di harga, oke? Nah, jadi kalau misal, ada berita negatif, ada virus dari Cina atau corona kan. Nah, market langsung panik. Ketika market panik, itu langsung tercerminkan market drop, oke? Nah, ketika market drop karena berita COVID, itu langsung tercerminkan di harganya, oke? Terus ketika market udah mulai recovery dari COVID, itu market langsung naik, itu juga tercerminkan, dan seterusnya, oke? Next, market saling berhubungan satu sama lain, atau lebih tepatnya itu lebih saling terkonfirmasi satu sama lain. Misalnya saham A itu sangat berkaitan erat dengan komoditas B. Jadi ketika komoditas B-nya naik, saham A juga naik dan seterusnya. Jadi hubungannya itu nggak cuma dari saham ke saham, tapi bisa saham ke komoditas atau komoditas ke komoditas dan seterusnya. Oke. Next, apa lagi? Kekuatan tren selalu dikonfirmasi dengan volume. Oke. Jadi kalau misalnya harga ini bergerakan, ini misalnya dia ada akumulasi, ini akan terkonfirmasi kalau ada volume yang jelas, oke? Misalnya, ini sedang terakumulasi, dan ketika kita cek volumenya, ternyata ada bandar A masuk ke saham ini, oke? Nah, makanya ketika terkonfirmasi, market akan break, oke? Ketika berita, kita lihat, bandar sedang akumulasi, dan tiba-tiba ada berita besar kan, berita besar tentang sentimen positif ke perusahaan ini, maka market akan langsung break kan. Jadi ketika berita baik muncul, market break, konfirmasinya adalah volume yang sudah diakumulasi di sini, oke? Nah, ini kita langsung tahu kalau pakai bandermologi langsung tahu,
oh ini sekuritas A ini sebagai bandarnya, seterusnya, oke. Terus kalau misalnya di atas, ya udah, berarti ini konfirmasinya untuk distribusinya, oke. Tinggal dibalik aja, oke, logikanya. Terus next, tren akan terus bergerak hingga adanya sinyal pembalikan yang jelas, oke. Jadi selama belum ada berita jelek, pergerakan harga itu akan terus naik. Dan begitu pula sebaliknya, kalau misalnya beritanya jelek, selama belum ada sentimen positif atau berita positif, harga ini akan terus turun, oke. Nah, itu sebabnya kadang kalau misalnya saham naik, itu sekali naik tuh naik terus. Sekali turun, turun terus. Sampai ada sinyal pembalikan yang jelas. Entah itu secara sentimen fundamental, makroekonomi, atau secara teknikal, atau secara bandarmologi. Pokoknya ada sinyal pembalikan yang jelas, baru dia bisa berganti trennya, oke? Nah, ini adalah basic dari Dow Theory. Nah, kenapa untuk menganalisa suatu market kita butuh Dow Theory? Karena Dow Theory ini sebenarnya udah mencangkup ke semuanya, oke? Pertama, yang primary, secondary, minor, oke? Di sini, ini kan pasti di dalamnya ini sebenarnya ada badan cangkul, kepala cangkul, dan seterusnya, oke? Ini public partisipasi, terus reakumulasi lagi, terus seterusnya, oke? Dan di dalam pergerakan ini adalah minor trendnya, oke? Nah, terus semua berita tercermin pada pergerakan harga, oke? Jadi ketika harga positif, ketika ada berita positif, kenaikan laba atau ada kerjasama dan lain-lain, nah itu misalnya dampaknya positif, pergerakan harga ini juga akan naik. Nah, itu sebabnya kalau berita itu juga bisa di pom-pom lah. Kalau hitungannya kalau misalnya tiba-tiba, oh kita lihat jelas, ini kan langsung ya gabungin sama ini, saling terkonfirmasi dan market berhubungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya, oh saham ini itu berkaitan erat sama komoditas ini, terus muncul berita kalau komoditas ini naik. Nah, itu akan langsung berhubungan sama saham ini. Berarti dampak saham ini akan positif, dan kita cek di volumenya, saham ini juga sebenarnya sudah terkonfirmasi ada bandar yang akumulasi. Nah, ketika hari H berita muncul, makanya dia bisa berbreak. Oke? Nah, jadi dalam sini, Dow Theory ini, kita udah mencangkup bandarmologi, fundamental, makroekonomi, terus technical analysis. Semuanya udah ada di dalam Dow Theory ini, oke? Nah, itu sebabnya semua analisa yang ada itu sebenarnya saling berhubung. Enggak cuma, oh, yang paling efek itu bandarmologi. Harga naik turun itu gara-gara bandar mau naik atau turun, bandar yang gambar grafik. Itu enggak. Karena itu enggak enggak benar-benar full lah, karena semuanya itu sebenarnya saling berkaitan, oke? Nah, itu aja sih sebenarnya yang perlu kalian pelajarin. Nah, untuk money management, psikologi trading, dan trading plan itu tidak akan dijelaskan di sini. Terus untuk yang ini, pengembangannya ini, pertama makroekonomi juga tidak akan dijelaskan di channel ini. Terus bandarmologi juga tidak akan dijelaskan di channel ini. Kenapa? Karena sumber datanya itu di luar trading view, oke? Sedangkan kalau kalian lihat analisa saya sebelumnya, itu saya selalu pakai data yang di trading view, oke? Walaupun saya tahu, oh, sebenarnya perusahaan ini udah keluar laporan keuangannya. Tapi selama trading view belum update, ya udah saya tetap pakai trading view. Kenapa? Karena biar data kita tuh sama. Data yang ada di saya ini sama data di komputer kalian itu sama, oke? Nah, terus next setelah ini, apa aja untuk materi kedepannya ya yang akan saya bantu ini. Pertama, saya akan memberikan materi yang lebih jelas tentang cek market sekarang sedang apa. Ini itu pakai Ichimoku. Itu kita tahu, oh market sekarang sedang uptrend, downtrend, sideways. Oke? Itu mau gimana pun caranya, cara kalian lihat itu akan sama kalau kalian pakai Ichimoku atau seterusnya. Pokoknya ini adalah, pertama ini pasti kalian nggak boleh salah lihat yang ini. Terus kedua,
baru struktur market. Market. Nah, kalau ini itu sifatnya tuh lebih ke subjektif sih, Elliott Wave. Nah, di sini selain Elliott Wave, sebenarnya kalian bisa pakai chart pattern, terus, dan lain-lain. Cuma kadang kalau chart pattern, kerugiannya itu, uh, kadang saya lihat, oh ini cup and handle. Tapi yang satu lagi ini, oh sebenarnya ini bukan cup and handle, ini falling wedge. Terus ada lagi yang tiba-tiba bilang, oh ini bukan, ini sebenarnya head and shoulders kan, dan seterusnya. Makanya itu struktur market itu lebih ke subjektif ini. Ini lebih subjektif. Sedangkan yang cara baca market dengan indikator itu lebih objektif kalau menurut saya. Jadi pertama kita perlu tahu secara objektif dulu. Secara objektif baru kita cek strukturnya. Nah, kalau udah tahu, oh, market ke atas, market ke bawah, market datar, sideways kan. Selanjutnya kita baru cek struktur market. Struktur market itu sekarang patternnya kayak gimana, atau dia lagi di wave berapa, atau seterusnya strukturnya gimana. Next itu apa? Cari target. Target ini pakai Fibonacci. Nah, ini bisa harga, price, and time. Oke. Jadi yang akan saya berikan materi selanjutnya itu setelah kita tahu sekarang market kemana. Setelah itu kita cek strukturnya apakah udah mau selesai atau masih belum. Setelah itu kita baru cari targetnya, nilainya tuh mau kemana, oke? Nah, terus konfirmasinya gimana? Konfirmasi yaitu pakai ini apa sih? Rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini itu saya pakai yang ada di TradingView, oke? Jadi kalau misalnya kalian lihat, oh kok saya nggak pakai cek dividennya, terus dividen payout ratio-nya, terus laba ini itu terusnya. Itu sebenarnya bisa kalian cek karena datanya kan emang ada pendapatan nettonya dan seterusnya. Cuma dalam video saya itu kurang lebih belasan menit itu nggak akan cukup ya kalau dianalisa semua. Jadi kalau untuk analisa fundamental yang akan saya ajarin itu cuma untuk konfirmasi dari ini, 3 analisa sebelumnya. Untuk fundamental, itu kalian bisa cek ke channel sebelah, itu mungkin ada yang analisa fundamentalnya tuh lebih detail, secara makro sampai mikroekonominya, terus secara fundamental, strategi bisnis, itu bisa kalian cek di sebelah. Di sini saya akan cuma konfirmasi saja, secara data yang udah ada di TradingView. Oke? Oke, sekian video ini, semoga bisa membantu. Kalian bisa, kalau misalnya materinya belum saya buatkan, kalian bisa cek di internet apa aja yang perlu kalian perhatikan. Oke, sekian video ini. Semoga saya udah lebih cepat bisa bikin videonya ya tentang materi ini. Oke, sekian, semoga bisa membantu. Sekian dan terima kasih.